Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan, peserta Diklat Ganis PH PKB Angkatan Kedua tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat SDM LHK. Hari ini saya akan melakukan tugas praktek, yaitu penetapan mutu kayu bundar. Kelengkapan yang saya miliki dan peralatan: APD lengkap, kacamata, sarung tangan, rompi, dan sepatu safety. Selanjutnya, meteran yang pendek dan yang panjang, kapur, alat tulis, belangko isian, alat hitung. Terakhir, SNI atau standar yang akan kita gunakan atau sebagai acuan untuk melakukan pengujian. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama itu dulu kita harus menghitung diameter kayu, yaitu baik di pangkal maupun di ujung. Setelah kita amati, ini kayunya posisi pangkal sebelah sini, kayunya jenisnya meranti merah. Sekarang kita akan cari D1 sama D2 dulu. Nah, karena kayu ini ada cacat pada bontos, jadi saat bontosnya kita kira-kirakan aja di sini. Kita cari D1 dulu yang terpendek. D1-nya 53, D2-nya 60. Rantai merah, D1 53, D2 60. Sekarang kita akan mengukur bagian ujung. Sekarang kita akan mengukur diameter ujung, yaitu D3 dan D4. Saat bontosnya kita perkirakan di sini. D3-nya 45, D4-nya 50. Dan sekarang kita akan mengukur panjang kayu. Panjang kayu adalah 12 meter. Setelah kita lakukan pencatatan diameter pangkal, ujung, dan panjang kayu, nah, untuk melakukan penilaian cacat dan penetapan mutu kayu, maka kita sesudah amati, cacat yang memberatkan itu ada dua, yaitu pada bontos terdapat gerowong dan pecah. Pertama, kita akan mengukur dulu diameter gerowong pada bontos. Kita buat dulu segi 4 untuk mengukur diameter gerowong. Lalu kita ukur. Panjang pertama 20 cm, yang kedua 15 cm. Selanjutnya kita akan mengukur pecah pada kayu. Nah, setelah kita amati, pecahnya itu ada 3. 1, 2, 3. Kita anggap A, B, C. A dan B ini satu jalur pembelahan.
Maaf, saya ulangi, pecahnya kita anggap A, B, C. Nah, untuk A dan C ini satu jalur pembelahan. Jadi kita hitung satu yang terpanjang. Nah, setelah kita amati yang terpanjang itu adalah yang A. Nah, maka yang akan kita hitung adalah A dan B. C tidak kita hitung karena satu jalur pembelahan. Yang terpanjang adalah A. Panjang pecah A adalah 2 meter. Panjang pecah B 1 meter. Selanjutnya kita akan menghitung volume kayu dan cacat pada kayu tersebut. Berdasarkan data kayu dari lapangan, saya sudah menghitung volume, melakukan penilaian cacat dan menetapkan mutu. Standar acuan yang saya gunakan SNI 811/2020 tentang pengukuran dan penetapan isi kayu bulat, SNI 7533.1/2010 bagian istilah dan definisi, SNI 7534.1/2010 tentang klasifikasi persyaratan dan penandaan kayu bulat berdaun lebar, SNI 7534.2/2010 tentang cara uji kayu bulat berdaun lebar. Untuk jenis kayunya yaitu meranti merah dengan diameter rata-rata 51 cm, panjang 12 meter, volume bersih saya dapatkan 2,06 meter kubik dengan cacat gerowong 15,9%. Maka nanti kolom yang akan saya gunakan yaitu menggunakan tabel A2, yaitu pada SNI 7534.2/2010 tentang cara uji kayu bulat berdaun lebar, penilaian cacat dan penetapan mutu. Pada bagian cacat bentuk, kelurusan tidak saya nilai karena tidak ada kelainan. Begitu juga dengan arah serat dan alur juga tidak saya nilai karena menurut saya tidak terlihat penyimpangan atau kelainan pada arah serat atau alur yang signifikan. Dan saya melakukan penilaian pada keselindrisan dan kebundaran. Nah, untuk keselindrisan, persentase diameter pangkal dikurang diameter ujung dibanding panjang dikali 100% itu dapatnya 0,75% panjang. Maka itu masuk dalam kategori silindris. Kedua, kebundaran. Perbandingan diameter 1 diameter 2 itu saya dapatkan 88,3%. Perbandingan diameter 3 dengan diameter 4 saya dapatkan 90%. Maka yang terendah 88,3%. Maka itu masuk dalam kategori hampir bundar. Dan kesimpulannya untuk kesilindrisan masuk ke dalam kategori P, dan untuk kebundaran masuk dalam kategori P. Selanjutnya pada cacat badan, saya menemukan yang terberat itu terdapat pecah. Untuk pecah ada 3 pecah, yaitu A, B, dan C, di mana A dan C itu satu jalur pembelahan. Maka saya melakukan penilaian terpanjang itu yang terdapat pada A, yaitu sepanjang 200 cm atau 2 meter, dan pada B sepanjang 100 cm atau 1 meter. Di mata C tidak saya nilai karena satu jalur pembelahan dengan A. Jadi penilaian pecah A ditambah B dibanding panjang dikali 100%, maka hasilnya adalah 25%-nya panjang. Dengan hasil penilaian pecah sebesar 25%-nya panjang, maka masuk dalam mutu P. Selanjutnya cacat bontos, yaitu terdapat gerowong pada bontos pangkal dengan diameter rata-rata 18 cm. Persentase cacat bontosnya 15,9%. Sedangkan isi cacat bontosnya 0,39 meter kubik. Maka menurut saya masuk dalam mutu D karena isi sehat masih memenuhi. Sedangkan berdasarkan persentase isi sehat masuk dalam mutu P karena lebih dari 80%. Selanjutnya kesimpulannya,
Dari hasil penilaian cacat dan penetapan mutu yang saya lakukan berdasarkan SNI 7534.1 2010 tentang cara uji kayu bulat daun lebar, yaitu menggunakan tabel A2, maka mutu akhirnya berdasarkan cacat dan isi sehat masuk ke dalam mutu atau kualitas D atau 2. Demikian video praktek saya tentang penilaian cacat dan penetapan mutu kayu. Mohon arahan dan petunjuknya, dan terima kasih.